Join ya. Di sini aku lagi bacain chat kalian nih. Ada yang tanya di sini sebenarnya bimbel apoteker atau bimbel asisten apoteker. Oke, coba dibantu jawab. Kita malam ini belajar apa? Ya, malam ini kita bakal belajar bimbel SKB apoteker dan asisten apoteker juga. Jadi berbarengan. Kenapa? Karena banyak yang sama ya. Jadi untuk yang materi-materinya yang sama itu kita gabung, tapi ada materi-materi yang berbeda nanti kita pisah gitu. Karena untuk di SKB farmasi klinis ini pasti keluar untuk apoteker maupun TVF ya, tenaga vokasi farmasi untuk keluar juga gitu. Oke, udah kejawab ya. Berarti nanti aku ganti aja di sini bimbel SKB CPNS apoteker dan asisten apoteker. Lupa aku tambahin asistennya. Oke, aku mau cek dulu nih teman-teman yang udah join siapa-siapa aja ya. Sebelum kita mulai, aku mau oke kalian untuk 500. Rame banget nih. Ada pare-pare juga dulu. Dulu aku tuh di ranking Dr. Priscilia Indah Kesuma, biasa dipanggil Prisil, ada juga yang manggil aku Indah. Aku lahirnya di Aceh dan sekarang bekerja di mana? Kak, PNS di mana? Nah, aku PNS di rumah sakit di Provinsi Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, ya. Nah, ini aku lulus di tes CPNS yang kali kedua di tahun 2021. Aku alumni dari Apoteker Unjani. Ada yang dari Unjani di sini. Apotekernya Unjani. Kalau sekarang mah Unjani udah keren banget ya. Oh, hati-hati Arif, Cimahi. Karena Unjani itu di Cimahi. Cimahi itu Bandung bukan? Oke, ada Asus juga nih dari Unjani. Oke, banyak ya sealma mater sama aku. Semoga segera mengikuti jejak aku. Lanjut, materi apa yang bakal kita bahas malam ini? Kita bakal bahas materi kardiovaskular. Nih, kardiovaskular. Nah, kardiovaskular itu masuk hipertensi, hiperlipid, jantung, koroner, dan shock. Kemudian masuk ke materi diare, ini saluran pencernaan. Kemudian asma, kemudian kita bahas juga endokrin. Endokrin itu tiroid dan diabetes mellitus yang bakal kita bahas. Kemudian anemia dan beberapa soal FR juga bakal aku kasih ke kalian. Apa ini FR? FR itu field report. Jadi berdasarkan soal-soal yang pernah keluar di ujian-ujian sebelumnya real soal di lapangan, aku ingat banget dan banyak banget aku catat pada saat tahun 2021 itu aku ikut. Karena kan terakhir banget yang untuk apoteker dan asisten apoteker kesehatan ya, di tahun 2021. 2021. Sekarang tahun 2024 baru dibuka lagi. Jadi selama 2021 ke 2024 itu tidak ada pembukaan apoteker dan asisten apoteker untuk CPNS, adanya P3K. Nah, jadi kesempatan banget buat kalian nih untuk berjuang sedikit lagi dapat NIP ya. Oke, jadi aku banyak banget nyimpan FR tahun 2021. Nah, ini bakal kita bahas. Jadi jangan lupa siapin minumnya segalon karena pembahasan kita bakalan panjang ke depan. Oke, kenalan udah. Sekarang ini penyemangat untuk kalian ya. Jadi waktu aku ikut tes di tahun 2021, formasi yang diminta di rumah sakit yang aku daftar itu hanya 10 formasi ya. Hanya ada 10 orang yang bakal lulus. Oke, di Aceh lagi azan, aku jeda sebentar ya, berhenti sebentar. Formasi yang diminta itu 10, otomatis yang lanjut ke tahap SKB ini kan dikali dengan 3. Jadi aku termasuk ke dalam 30 orang yang lanjut ke tahap SKB. Jadi posisi aku pada saat rankingan di SKD aku tuh di posisi ke-18. Ya, ini jauh ya, jauh bahkan lewat dari 10 gitu. Aku udah pesimis ya, aku udah pesimis kayaknya ini aku bakal nggak lulus deh. Gimana ya nanti di tahap SKB lagi? Bisa nggak ya dari 18 ranking 18 ini aku masuk ke 1 sampai 10 di sini gitu ya. Kemudian pada saat aku ikut tes SKB, nah alhamdulillah banget, aku langsung ada di peringkat ke 1 dengan perolehan nilai aku 400. Nah, jadi ya aku bisa menggeser temen yang ada di atas, jadi akunya naik ke atas gitu. Nah, gimana Kak tipsnya supaya nilai SKB-nya tinggi gitu ya? Karena kan di SKB-nya rendah, ya belajar pastinya. Tapi apa yang dipelajari kalian juga harus tahu arahnya. Ya belajar dari FR, tapi FR itu jangan jadi acuan kalian, tetap belajar keseluruhan karena dari FR itu juga bakal ada yang keluar lagi atau nggak keluar lagi gitu ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang udah ada di peringkat 1, 2, 3 yang udah bagus nih di SKD-nya, pertahankan ya. Jangan sampai posisi teman-teman digeser sama orang yang ada di bawah gitu. Karena ini SKB hidup dan mati, poinnya lebih besar. Nah, ini bakal aku kasih tips trik aku belajar dan apa sih yang aku pelajari, bagaimana aku bisa mendapatkan nilai SKB tertinggi gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, banyak banget pertanyaan ke aku. Soal SKB, mayoritas soal UKI kah? Ya, soal UKI kah, soal UKOM kah? Karena teman-teman pasti ini yang fresh graduate sudah melewati uji kompetensi. Ya, baik itu uji kompetensi apoteker maupun uji kompetensi untuk tenaga kefarmasian yang TTK-nya. Ya, jawabannya ini mayoritas kan pertanyaannya, enggak semua ya, jadi enggak mayoritas soal UKI. Banyak lagi yang di luar UKI, yang di luar UKOM, yang keluar. Ya, mulai dari
farmasi khusus, kemudian farmasi bencana itu nanti juga ada keluar yang tidak ada di UKI-nya. Tapi banyak nggak sih soal UKI? Banyak ya. Soal UKI itu banyak. Mungkin salah satunya yang menyebabkan aku rezeki ini dapat posisi satu. Aku juga sebelum PNS itu menjadi mentor untuk bimbel UKI. Jadi ya alhamdulillah untuk materi-materi UKI itu sudah aku kuasai ya sebagian besarnya gitu. Jadi ya itu yang dikeluarkan. Jadi untung bagi teman-teman yang masih mengingat soal-soal uji kompetensinya. Nah, jadi nggak bakal jauh untuk pembahasan kita malam ini. Pembahasan kita malam ini ya belajar materi uji kompetensi kemarin gitu ya. Apa aja yang bakal kita bahas? Nah, yang bakal kita bahas sesuai kisi-kisi terbaru di tahun 2024. Yang ini untuk apoteker dan yang ini untuk asisten apoteker. Boleh di screenshot, kalau mau filenya juga boleh aku kirim nanti ya. Nah, ini apa aja? Kalau untuk apoteker ada ditanya umum dan khususnya, sama juga untuk asisten umum dan khusus. Kita mulai dari yang umum dulu. Ada undang-undang, ada keputusan menteri. Ya, untuk yang umum lebih ke sana untuk apoteker. Tentang kesehatan, standar profesi apoteker, pelayanan kefarmasian di rumah sakit, puskesmas, dan kode etik apoteker. Nah, untuk teman-teman yang asisten apoteker, pada saat bimbel membahas materi khusus apoteker, teman-teman yang asisten apoteker enggak masuk ya. Jadi malam ini kenapa juga digabung? Karena materinya sama-sama tentang klinis. Yang ini nih, pelayanan farmasi klinis, ini untuk yang apotekernya, dan ini untuk yang asisten apotekernya. Kegiatan farmasi klinis. Makanya digabung, dan sama soalnya. Jadi jangan khawatir ya, ini sama. Oke, ini boleh di screenshot nanti, aku nggak baca lagi ya. Nanti ini semua ada kita bahas kok di bimbel ini. Nanti ada juga materi asisten apoteker yang tidak ada di apoteker. Contohnya apa? Ini nih, tentang produksi sediaan farmasi, kemas, simpan, yang mengacu pada CPOB ya, dan cara pembuatan kosmetik. Yang ini tuh tidak ada di apoteker, adanya hanya di asisten. Jadi pada saat bimbel produksi, jadi apoteker nggak masuk ke dalam bimbel itu. Jadi kita udah set sesuai dengan kisi-kisi. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke materi kardiovaskular. Ini banyak banget keluar ya. Ini banyak banget keluar di ujian. Kita mulai dari apa golongan obatnya dulu. Oke, golongan obat untuk antihipertensi itu banyak banget. Yang paling sering keluar di ujian ini dari ACE inhibitor. ACE inhibitor yang obatnya ujung-ujungnya pril-pril. Apa itu? Captopril, lisinopril, ya. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya aku yakin teman-teman semua udah pada tahu di sini ya. Udah pada tahu. Menghambat enzim angiotensin. Ya, lagi komat sebentar. Di sini azannya gede banget, memang masjid di samping rumah gitu. Oke. Nah, mekanisme kerja dari ACE inhibitor menghambat enzim angiotensin. Jadi kalau ada kata-kata I berarti I itu inhibitor. Inhibitor itu menghambat. Nah, ya, menghambat enzim angiotensin. Karena kalau ada enzim angiotensin ini dia akan menyebabkan hipertensi gitu. Efek sampingnya ini keluar di FR, efek samping dari obat captopril yang ditanya ya. Apa efek sampingnya? Yang ada di option itu batuk kering. Nah, selain batuk kering, ada juga hiperkalemi, angioderma, dan peningkatan kreatinin. Oke, batuk kering kenapa? Kok bisa kaptopril menyebabkan batuk kering? Karena terjadinya penumpukan bradikinin. Jadi kata kuncinya bradikinin. Kenapa sih bradikinin menumpuk? Kalau sudah menumpuk, ada efek batuk. Batuk apa? Batuk kering ya. Oke, cara pakainya ini juga keluar. Cara pakai obat kaptopril saat perut kosong. Saat perut kosong yang bagaimana? Lebih spesifiknya lagi 1 jam ASI antikoinam atau sebelum makan. Dan kontraindikasi pada ibu hamil untuk golongan ACE inhibitor ini juga FR tahun 2021 ya. FR 2021 artinya keluar di SKB tahun 2021 pada saat aku ikut ujian. Ini keluar. Nah, seneng banget nih untuk teman-teman yang masih fresh graduate yang baru banget UKM PPAI, UKAI ya. Pasti masih fresh banget ingatannya. Kita merecall kembali ya, mengingat kembali. Lanjut, golongan obat yang kedua apa? Ada golongan ARB. ARB singkatan dari angiotensin reseptor B-nya blocker. Berarti B blocker, blok, menghambat atau memblok. Menghambat apa? Reseptor angiotensin. Nah, kalau ini yang dihambat enzim oleh si ACE inhibitor, kalau ARB yang dihambat reseptor angiotensin. Nah, perhatikan baik-baik dari mekanismenya. Efek samping obat yang ARB, ARB contohnya apa? Yang ujungnya tan, valsartan, losartan, ya, tan, itu golongan ARB. Efek samping dari ARB, hiperkalemia, masih sama dengan si ACE, sama-sama menyebabkan hiperkalemia. Apa arti hiperkalemia? Hiper, tinggi atau meningkat. Kalemia, kalium. Jadi kadar kalium meningkat. Nah, itu efek samping dari obat ACE inhibitor dan ARB. Ingat baik-baik, keluar di ujian untuk efek samping, ya, untuk efek samping obat-obatnya. Apa yang perlu efek samping ARB yang lain, dia akan menurunkan asam urat. Yang perlu dimonitoring pada saat pasien mengkonsumsi
ARB ya. Ini kebalik ya. Ini kebalik panahnya. Nah, ini kayak gini harusnya. Oke. Monitoring pada saat pasien hipertensi bersamaan dengan CKD. CKD gagal ginjal ya. Hipertensi bersamaan dengan gagal ginjal yang dipantau adalah BUN. BUN itu singkatan dari blood urea nitrogen. Kadar urea dan nitrogen di dalam darah. Tapi kalau hanya pasien hipertensi saja, kemudian mengkonsumsi obat golongan ARB, yang perlu dipantau adalah kalium. Nah, itu ingat baik-baik ya. Itu urutan yang perlu diceknya. Kemudian, ARB juga sama dengan ACE inhibitor. Kontraindikasi pada ibu hamil. Jadi, untuk ibu hamil, apa sih yang amannya? Coba, kira-kira masih ingat nggak soal-soal ujian kompetensinya? Yang aman untuk ibu hamil. Nah, benar. Masih pada ingat ya? Benar. Jawabannya metil dopa. Dia ada 3 obat. Biasa aku singkat dengan melani. Nanti kita bahas. Oke, jago banget nih yang nilai-nilai UKM PPAI sama UKOM-nya tinggi-tinggi ya. Langsung one shot kemarinnya. Oke, kalau valsartan, kaptopril itu nggak boleh ya pada ibu hamil, itu keluar di FR. Jadi soal FR-nya bunyinya kayak gini. Seorang pasien menderita hipertensi, tetapi lagi hamil, ya beliau lagi hamil. Obat apa yang perlu dihindari atau kontraindikasi pada pasien? Jawabannya golongan ACE. Kalau tidak ada golongan ACE, golongan A, ARB. Itu yang tidak boleh. Oke, lanjut ke golongan berikutnya. Golongan berikutnya CCB, singkatan dari apa CCB? Calcium Channel Blocker. Ya, C, kalsium, C, satunya lagi channel, B-nya blocker. Masih B, blocker, berarti hambat. Dia akan menghambat. Apa yang dihambat? Kanal kalsium. Bedakan kalsium dan kalium. Banyak yang tertukar ya. Kalsium sama kalium itu berbeda. Oke, di sini C-nya kalsium. CCB terbagi 2. Nah, CCB yang pertama golongan dihidropiridin dan satunya lagi non dihidropiridin. Nah, satunya non, satunya enggak non. Gitu ingatnya ya. Yang dihidronya dulu sama yang non, sama-sama mekanismenya memblok kanal kalsium. Efek sampingnya yang berbeda. Efek samping dari si dihidropiridin itu udem atau edema. Ini sama ya, udem, kemudian edema, kemudian penumpukan cairan, penumpukan cairan, kemudian asites. Nah, ini sepaket nih semuanya sama. Artinya ya ada cairan gitu ya, menumpuk. Nah, apa aja nih golongan-golongan obat yang CCB dihidropiridin? Ini yang paling sering, amlodipin. Ya, amlodipin pasti kalian udah pada sering dengar. Dan nifedipin. Nah, amlodipin, nifedipin, efek sampingnya udem. Ya, dan amlodipin, nifedipin masuk golongan CCB dihidropiridin. Oke, sepakat ya? Pahami dulu untuk golongan-golongannya. Oke, lanjut. Yang non sekarang. Non, ada nonnya. Efek sampingnya konstipasi. Konstipasi apa? Sulit buang air besar. Pupnya keras ya, itu konstipasi. Kebalikannya apa? Diari. Oke. Nah, kalau obat-obat verapamil, diltiazem itu akan menyebabkan konstipasi dan kontraindikasi pada pasien gagal jantung. Ini FR yang keluar di tahun 2021. Jadi cerita soalnya pasien hipertensi bersamaan dengan gangguan dengan sakit jantung ya, permasalahan jantung, gagal jantung. Kemudian pasien kan harus mengkonsumsi obat hipertensi. Ya, obat hipertensi apa yang tidak boleh diberikan kepada pasien tersebut? Langsung pilih obat yang golongan CCB non dihidropiridin. Contohnya siapa? Verapamil dan diltiazem. Itu tidak boleh pada pasien gagal jantung, ya. Karena pasien gagal jantung. Karena dia jantungnya aja sudah gagal memompa. Dikasih lagi nih verapamil, makin lemah denyut jantungnya. Makin pelan dia memompa, makin gagal jantungnya. Kayak nggak boleh ya. Ini keluar di FR tahun 2021. Jawabannya pada saat itu verapamil yang ada di option ya. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut di tes SKB tahun 2021, boleh share FR-nya juga atau soal yang teman-teman dapat ya. Oke. Nah, jika terjadi pada saat nih mengkonsumsi obat amlo, nifedipin, verapamil, diltiazem, terjadi bradikardia. Pertanyaannya lagi, bradikardia apa, Coach? Gitu ya. Bradikardia, kardi ini berarti jantung. Bradi. Ada 2 dia, ada taci sama bradi. Kalau taci cepat jantungnya, kalau bradi lambat. Berarti ini jantungnya melambat ya. Irama jantungnya melambat, denyut jantungnya lambat. Karena tadi konsumsi obat CCB ini. Gimana penanganannya? Nah, jika terjadi bradikardi, denyut jantungnya memompa lambat, kita berikan kalsium glukonat. Oke. Kalau CCB dihidropiridin, ini yang dihidropiridin, amlodipin sama nifedipin contohnya. Ya. Oke, ingat ini keluar di FR, tandai yang keluar-keluar di FR. Kemudian golongan obat berikutnya ada beta blocker.
Beta blocker ini selalu dikaitkan dengan asma. Ini juga keluar di FR tahun 2021. Jadi pasien hipertensi bersamaan dengan asma, gimana? Nah, itu keluar. Oke, kita bahas. Beta blocker itu terbagi dua, ya. Ada yang selektif dan ada yang non-selektif. Pahami dulu kata-katanya. Selektif berarti dia selektif seleksi. Ya, di situ aja gitu ya. Kalau non-seleksi atau non-selektif bisa di lebih dari satu. Oke, gini dia penjelasannya biar mudah dipahami. Ini sering nih yang asma dikaitkan dengan obat beta blocker. Aku mau tanya ke teman-teman nih, masih ingat nggak obat beta blocker apa yang aman untuk pasien asma? Ingat. Nah, pada ingat ya, alhamdulillah masih ingat. Banyak yang masih ingat dan banyak yang benar, alhamdulillah. Oke, kita bahas dari sel beta dulu. Sel beta, namanya juga obat beta blocker. Jadi dia memblok sel beta, gitu ya. Sel beta di tubuh kita ada dua, ada sel beta satu dan sel beta 2. Sel beta satu organnya di mana? Sel beta satu di organ apa? Di jantung. Oke. Kalau yang beta 2 di organ apa? Yakin? Apakah kebalik? Beta satu apa, beta 2 apa? Oke, beta satu cara mudah ingatnya, jantung ya. Beta satu ini di organ jantung dia posisinya. Dan beta 2 di organ paru-paru. Ingat aja, paru-paru kita ada dua, kanan dan kiri. Jantung kita hanya satu. Ya, gitu ingatnya. Beta satu berarti jantung, karena satu jantung kita satu. Ada yang jantungnya dua? Enggak ya. Paru-paru, ingat paru-paru kita dua, kanan dan kiri. Berarti beta 2 itu di paru-paru. Oke, oke, lengkap banget nada. Nada ini yang anak UHAMKA bukan ya? Yang pernah ikut UKAI juga. Nah, jantung pada saat kita mengkonsumsi obat beta blocker, ya, beta blocker tadi kan terbagi dua ya, ada yang non selektif, dan ada yang selektif. Nah, artinya dari beta blocker non selektif, si beta blocker ini akan menghambat sel beta di beta satu dihambat dan beta 2 juga dihambat. Ini untuk si yang non selektif ya. Kalau sel beta satunya dihambat, ya nggak masalah karena kalau dihambat itu yang kita harapkan. Tekanan darah akan turun ya, menurun tekanan darah. Tapi masalahnya pada saat sel beta 2 yang dihambat, dia akan terjadi penyempitan bronkus. Nah, penyempitan bronkus. Apa itu bronkus? Bronkus itu yang ada di paru-paru kita yang unit terkecilnya untuk kita bernafas. Ya, kalau si beta blocker non selektif menghambat beta 2 di paru-paru, sempit bronkusnya, kitanya jadi sesak, sesak nafas, bukan sesak tipis, sesak nafas di sini ya. Sesak nafas, kita nggak bisa nafas karena bronkusnya udah sempit gitu. Kemudian muncullah beta blocker selektif. Nah, kalau selektif ini, dia hanya menghambat di beta satu aja. Ya, dia menghambat hanya di sini aja dihambat. Jadinya menurun tekanan darahnya. Alhamdulillah, beta 2 tidak dihambat sehingga tidak terjadi penyempitan bronkus. Nah, ini nih yang masalah kita. Ini si non selektif beta satu dihambat, beta 2 dihambat. Jadi, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Untuk obat-obat beta blocker non selektif yang bisa menyempitkan bronkus dan bikin sesak, ini tidak boleh untuk pasien asma. Nah, jadi kalau pasien hipertensi bersamaan dengan asma, apa obat hipertensinya yang diberikan? Pilih obat hipertensi yang beta blocker selektif yang aman. Hanya menghambat di jantung saja. Paru-parunya tetap aman. Gitu, paham ya? Nah, pertanyaannya, gimana nih untuk obat yang non selektif? Contohnya apa? Yang selektif apa? Nah, ya, untuk yang selektif dulu nih, yang boleh untuk pasien asma, ya, beta blocker yang selektif, selektif. Kalau dulu aku singkatnya MABA, mahasiswa baru MABA gitu. Ada yang BAMA, ada yang BAM, terserah. Sekarang aku punya singkatan terbaru, beta blocker yang selektif. Pernah dengar nama ini? Nah, ini siapa dia? Nah, ada yang tahu nggak ini siapa? Mbappe. Siapakah dia? Malah nggak ada yang tahu ya, Mbak. Nah, iya benar. Ini yang suka main bola nih. Mbappe. Ini pemain bola ya. Jadi singkatan lebih banyak obat yang bisa kita hafal dari Mbappe ini. M di sini metoprolol, metoprolol. Kemudian B bisoprolol, bisoprolol. Kemudian A di sini atenolol. Nah, ini obat-obat yang aman ya untuk pasien hipertensi bersamaan asma karena masuk ke beta blocker yang selektif. Oke, kemudian P di awal di sini propanolol, propanolol. Kemudian P-nya cukup satu aja, E-nya esmolol, esmolol. Nah, lebih banyak ya yang bisa dihafal. Oke, ini pemain Real Madrid. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini untuk yang oh, tapi di sini jangan deh, coba deh. Ini yang non selektif propanolol ya. Jadi P-nya jangan aja deh. Propanolol ini masuk ke yang
non selektif ini enggak, si P-nya enggak usah. Oke, iya, dia masuk ke non selektif. Oke, coret, coret. Kita masuk yang selektif dulu. Yang selektif mekanismenya menghambat beta satu. Kemudian indikasinya atrial fibriasis atau disebut juga dengan gagal jantung ya, menjadi membesar jantungnya. PJK, penyakit jantung koroner. Nah, ini dia singkatannya. Kalau dulu aku singkatnya MABA. MABA. M-nya metoprolol, A atenolol, B bisoprolol, dan A-nya acebutolol. Oke, ini singkatan tidak benarnya yang P-nya, jadi jangan diambil. Ini boleh ya untuk pasien hipertensi bersamaan dengan asma. Untuk yang non selektif ini kontraindikasi pada pasien asma. Nah ini, kontraindikasi pada pasien asma dan PPOK. Kenapa? Karena tadi dia menghambat ini ya sel beta sehingga penyempitan bronkus dan sesak nafas. Siapa dia? Propanolol dan timolol. Oke. Dia juga ini si non selektif, apalagi si propanolol ini dapat diberikan juga pada pasien yang tiroid. Jadi kalau pasien hipertiroid ya, dia biasanya tremor, nanti bakal kita bahas. Untuk mengatasi tremor, kita bisa berikan propanolol. Ini keluar di FR. Oke, kita lanjut. Golongan berikutnya ada alfa satu antagonis, ujungnya sin-sin. Ini jarang keluar, ini jarang jadi aku nggak jelasin. Alfa satu antagonis ini biasanya keluarnya di ujian kompetensi ya, tentang BPH, bani prostat, hiperplasia ya. Jadi apa nih? Prostat, biasa penyakit prostat. Yang ini yang sering untuk alfa 2 agonis. Nah, ini nih, metil dopa untuk ibu hamil. Metil dopa aman pada ibu hamil ya. Mekanismenya gimana? Ini ada dua nih, metil dopa, klonidin. Klonidin ini mekanismenya menghambat pengeluaran ketokolamin. Nah, pada saat ibu hamil mengkonsumsi metil dopa, jika tidak efektif nih, kita bisa tambahkan spironolakton. Oke, ya. Misal di kata kunci soalnya, ada ibu hamil hipertensi mengkonsumsi metil dopa, tetapi tidak efektif. Ya, bagaimana saran ibu-ibu bapak-bapak? Kita bisa tambahkan spironolakton. Oke, lanjut. Ini juga jarang untuk di SKB farmasi. Ini seringnya di UKAN ya, untuk golongan 5 alpha redutase ini jarang. Nah, ini udah, sekarang kita masuk ke pengobatannya. Pengobatannya itu sangat simpel dan mudah untuk dipahami. Kenapa? Pada saat pasien hipertensi bersamaan dengan penyakit penyerta. Ya, contohnya apa penyakit penyerta? Seperti hipertensi bersama dengan jantung, hipertensi bersamaan dengan mana ya komplikasi apapun seperti ginjal, kemudian stroke atau apapun itu, tetap langsung first line-nya itu captopril ya, captopril atau golongan dari ACE inhibitor. Oke, ACE inhibitor. Nah, itu nggak perlu sejauh pada saat ikut uji kompetensi yang harus sampai tahu second line, third line itu nggak keluar ya untuk di SKB nggak sejauh dan sedalam uji kompetensi. Oke, untuk ibu hamil ya ibu hamil itu biasanya aku singkat dengan Melani. Nah, Melani itu singkatan dari metil dopa, kemudian labetolol dan nifedipin. Nah, metil dopa ini yang sering digunakan karena dia masuk ke dalam fornasnya rumah sakit biasanya si metil dopa ini. Kalau labetolol ini banyak yang menggunakan tapi yang di luar negeri, di luar Indonesia. Oke, ada nggak di Indonesia? Ada, tapi dalam bentuk sediaan injeksi biasanya. Oke. Kemudian apalagi yang sering ya? Kalau hipertensi urgensi, kapan dikatakan hipertensi urgensi? Kalau tekanan darahnya sudah lebih dari 180 per 120. Nah, ini hanya hipertensi aja tanpa komorbid. Kita berikan kaptopril oral. Tapi kalau hipertensinya sudah emergensi, ya, hipertensi bersamaan dengan komorbid, kita berikan intravena nicardipin. Oke, biasa juga ada kalau nggak ada nicardipin, optionnya yang ada nitroprusid. Nah, itu tuh keluar di ujian. Oke, ada yang tanya nih, Kak, jadi kalau ditanya Bumil, ya, di pilihan ada labetolol, ada metildopa. Nah, pilih yang mana? Pilih yang metildopa. Metildopanya yang pertama. Oke. Kemudian, apalagi nih? Hipertensi aja, masih sama juga golongan ACE inhibitor. Jadi, apapun itu, hipertensi bersamaan juga dengan penyakit penyerta, pilih golongan ACE inhibitor dulu. Oke, karena di SKB farmasi nggak sejauh waktu UKAI. Kalau waktu UKAI kan kita perlu lihat dulu nih, misalnya pasien hipertensi bersama gagal ginjal. Gagal ginjalnya udah stage 5, yang mana GFR-nya sudah kurang dari 15. Itu kan kita berikan furosemid gitu kan. Tapi kalau untuk SKB farmasi tidak sejauh itu. Oke. Oke. Kita lanjut. Jantung tadi udah sama. Oke, oke. Nah, ini udem ya. Nah, ini juga FR yang sering keluar di ujian. Udem. Pada pasien-pasien yang gagal jantung atau pasien yang mengkonsumsi obat yang dapat menyebabkan udem, itu kita tangani udemnya dengan pemberian furosemid. Jadi cairan di udemnya itu kita keluarkan dengan diuretik kuat ini, si furosemid. Oke.
Untuk target tekanan darah, nah target tekanan darah di sini, target tekanan darah aku bagi ke dalam dua versi literatur. Ada menurut GNC 8 dan menurut PERHI. Ya, PERHI itu Perhimpunan Dokter Spesialis tentang Hipertensi. Nah, ini nih ada berbeda literatur, beda juga jawabannya. Ya, di sini sudah aku masukin ya. Ini berdasarkan PERHI tahun 2021, kalau yang ini berdasarkan GNC 8 yang tahun 2014. Nanti kalau ada pertanyaan, Coach, kami pilih yang pakai literatur GNC, ini literatur luar negeri, apa pakai literatur Indonesia? Tetap utamakan prioritaskan literatur Indonesia. Jadi Perhi dulu 2021 ini ya. Tapi seandainya di option tidak ada untuk jawaban yang Perhi, kita pakai yang GNC gitu ya. Oke. Tetap prioritaskan terlebih dahulu literatur dari Indonesia karena kita mencari PNS pegawai negeri sipil untuk Indonesia bukan untuk negara lain gitu. Jadi utamakan dulu Indonesia. Target GNC dulu. Untuk GNC mah kalau seandainya pasien dia terbagi dua umur ya, terbagi dua umur di sini aku lebih ringkaskan supaya ini sama atas sama bawah ya. Ini aku lebih ringkaskan yang bawahnya. Kalau tanpa komplikasi, komplikasi berarti pasien tidak CKD, tidak DM, ya toh hanya hipertensi aja ya. Target tekanan darahnya berdasarkan umur. Kalau umur kurang dari 60 tahun, ya kurang dari 60, target tekanan darahnya kurang dari 140 per 90 mmHg. Tapi kalau umurnya lebih sama dengan 60 tahun, berarti 60 ke atas, 60, 61, ya, itu target tekanan darahnya kurang dari 150 per 90. Nah, ini tanpa komplikasi. Kalau dengan komplikasi gimana? Ya, kalau pasien DM atau pasien CKD, komplikasi. Nah, ini langsung. Berapapun umur pasien, umurnya, langsung tekanan darahnya adalah kurang dari 140 per 90. Nah, ini atas sama bawah sama, yang bawah lebih ringkas dan mudah untuk diingat ya. Jadi dua, komplikasikah atau tanpa komplikasi? Kalau komplikasi, berapapun umurnya, langsung target tekanan darahnya kurang dari 140. Ya karena kalau 90 udah sama semua, jadi ingat ujung-ujungnya aja. Nah, semuanya 90. Berarti kalau komplikasi, berapapun umur kurang dari 140. Tapi kalau pasien tanpa komplikasi, cek dulu umurnya berapa. Ya. Kalau kurang dari 60, berarti targetnya sama dengan yang ini. Sama-sama kurang dari 140. Tapi kalau yang lebih sama dengan 60 tahun, kurang dari 150. Ingat baik-baik. Kenapa harus diingat? Kalau-kalau nanti di option tidak ada yang versi, ya literatur Indonesia nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke, ini menurut versi, ini menurut literatur Indonesia dan ini yang kita pakai, ya ini yang kita pakai. Jadi di sini disepakati bahwa ya target tekanan darahnya itu kurang dari 140 per 90. Tidak tergantung kepada jumlah penyakit penyerta. Jadi untuk literatur Indonesia yang pergi, mau itu dia hipertensi bersamaan DM, mau dia hipertensi bersama CKD, pokoknya apapun penyakit penyerta, nggak dilihat ya, nggak dipandang. Ya intinya ya kurang dari 140 per 90. Nah ini lebih mudah diingat. Oke, di sini terbagi lagi nih. Tadi kan targetnya ini nih, 100 kurang dari 140 per 90. Nah, kalau disebutkan umur di soal, ada dua kemungkinan. Nah, di sini ya, aku pindahkan ke sini. Kalau umurnya kurang dari 65, nah hati-hati. Kalau tadi GNC 60, kalau untuk Perhi 65, hati-hati ya. Karena nanti pada saat umurnya 61, beda. Beda ya. Oke, kalau kurang dari 65 berapa targetnya? Targetnya kurang dari 130 per 80. Nah ini, 130 per 80. 80 ya. Kalau tadi GNC 90. Hati-hati, ingat baik-baik. Kalau lebih dari 65 gimana? Lebih dari 65. Targetnya kurang dari 140. Kurang dari 140 per 90. Nah, beda nih ya. Diastolnya beda. Oke, ini kita pakai sekarang untuk acuan. Yang perlu kalian hafal untuk mengikuti ujian SKB Farmasi, yang ini, Peraturan Perti 2021. Jangan yang di NC. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya Perti nggak ada, boleh pakai yang di NC. Berarti si pembuat soal pakai literatur luar. Gitu ya. Kalau dua-duanya ada, gimana Coach? Yang Perhi ada jawaban, yang di NC ada jawaban. Pilih yang Perhi, pilih Indonesia. Gitu. Oke, oke. Ada yang tanya, kalau 65, 65 pakai yang atas apa yang bawah? Ya. Kalau 65 pakai yang mana? Ada yang tahu nggak? 65, karena di sini tidak ada tanda-tanda sama dengan, ya. Tidak ada tanda-tanda sama dengan. Jadi kalian pakainya yang di mana? Ini. Kalau 65, pakai yang 140. Ya. Jadi ini aku bikin sama dengan Uca. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung masuk ke soal. Coba kita bahas soal nomor satunya bareng-bareng. Berapakah target tekanan darah untuk pasien tersebut? Ingat, baca dulu soalnya
Soal itu yang mana? Yang titik kemudian terakhir banget di ujung kalimat, baca dulu itu pertanyaannya. Baru teman-teman balik ke baca cerita soalnya, gitu ya. Itu udah trik, udah paling sering aku bahas sih sebenarnya kalau ikut di UKI kemarin. Seorang pasien pria berusia 61 tahun. Oke, umur penting di sini. Jadi aku langsung bikin umurnya 61 tahun. Oke. Datang ke dokter, mengeluhkan kepala sakit dan terasa berat di bagian tengkuk. Setelah dilakukan pengecekan, tekanan darah pasien menunjukkan hasil 155 per 100 mmHg. Dokter akan memberikan obat valsartan kepada pasien dengan harapan akan mencapai target yang diinginkan. Nah, targetnya berapa? Ayo coba teman-teman jawab. Kira-kira jawabannya tepat berapa? Oke. Pertanyaannya, ya, umurnya sih udah tahu 61. Pertanyaannya, apakah ada penyakit penyerta? Gitu kan? Tapi kalau menurut coach, kan nggak perlu penyakit penyerta. Iya, nggak apa-apa. Nggak perlu penyakit penyerta. Tapi kalau nggak ada option untuk perhi, ya kita harus tahu juga. Gitu kan? Oke, ini kira-kira pakai literatur apa? Kita coba yang perhi dulu ya. Pakai yang perhi. Perhimpunan Dokter Spesialis untuk Bagian Hipertensi. Versi tahun 2021. Aku balik. Nah, umurnya berapa? 61. Berarti kalau 61 yang mana? Kurang dari 65. Ya, nih ya. Kalau umurnya 61 berarti masuk ke syarat yang ini. Kurang dari 65. Kenapa? Karena 61 di bawah 65. Berapa targetnya? Kurang dari 130 per 80. Oke. Kurang dari 130 per 80. Apakah ada jawabannya? Ada nggak? Nggak ada. Ini 130, tapi ini kan 90, harusnya 80. Hati-hati, harus teliti lihat angkanya. Ya, berarti kita nggak pakai literatur Perhi di sini. Kita pakai literatur yang GNC. Coba. Berarti kalau untuk Perhi, jawabannya ini ya. Oke, kalau untuk GNC, gimana? GNC 8. Umurnya 61 tahun. Apakah pasien ada komplikasi atau penyakit penyerta? Coba kita cek. Usia 61, sakit kepala. Setelah dicek tekanan darah, dokter memberi valsartan. Nah, nggak ada. Berarti tidak ada disebut dia DM atau dia gagal ginjal ya. Berarti di sini 61 tahun tanpa komplikasi. Tanpa komplikasi. Komplikasi. Nah, menurut GNC 8 untuk umur 61 tahun tanpa komplikasi, cek lagi di sini. Nah, di sini ya dia masuk ke tanpa komplikasi, umurnya 61. Kalau 61 masuk ke mana? Berarti masuk ke sini. Nah, karena lebih sama dengan 60. Kalau yang sebelah kiri ini kurang dari 60. Nah, dia 61. Berarti di sini ya. Targetnya berapa? Kurang dari 150 per 90. Oke. Kurang dari 150 per 90. Ada nggak di option? Ada. Teman-teman milihnya apa? Oke, benar. Bebek. Ya, Rifat. Oke, pinter, Kak. B. Berarti jawabannya adalah ini. Kurang dari 150 per 90. Oke, benar. Kuncinya juga benar. B. Lanjut soal nomor 2. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya terapi yang digunakan. Fokus baca pertanyaan. Terapi yang digunakan atau terapi yang dikontraindikasikan. Karena itu dua jawaban yang sangat berbeda. Jangan begitu keluar dari ruang ujian, jadi mikir lagi. Tadi kan milihnya ini, benar nggak ya? Ditanya indikasi yang diberi atau yang dikontraindikasikan. Jangan sampai begitu keluar dari ruangan, teman-teman jadi galau gitu ya. Oke, hati-hati baca soal. Wanita hamil 3 bulan ke IGD karena kejang. Oke, hamil ya. Sebelumnya, diketahui pasien memiliki riwayat hipertensi dan mengkonsumsi metildopa. Dokter mendiagnosa eklamsi. Terapi yang digunakan. Oke, pasien eklamsi kejang. Kemudian hamil. Kita cek, langsung ingat kalau hamil yang paling aman melani. Melani, metildopa, labetalol, nifedipin. Nifedipin. Kita cek. Untuk si kejangnya apa? Yang paling aman adalah MgSO4 atau magnesium sulfat, obat kejang untuk ibu hamil. Nah, kita lihat langsung coret option yang udah pasti salah. Yang A, metildopanya mah benar, tapi di sini untuk kejangnya diazepam. Diazepam nggak boleh untuk ibu hamil. Untuk kejangnya harusnya MgSO4. Ini untuk kejangnya. Oke. Kemudian option B, MgSO4-nya mah udah benar, tapi di sini furosemid, berarti nggak boleh. Coret. C, nifedipinnya mah udah boleh masuk nih ke melani, tapi diazepamnya nggak boleh, berarti salah. Ya. D, kaptopril langsung coret. Kaptopril itu ACE inhibitor, tidak boleh untuk ibu hamil. Nah, coret. Berarti ya sisa E, kita cek. Labetolol, benar ya. Dia masuk ke di sini dan MgSO4 untuk mengatasi kejangnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, teman-teman pada benar jawabnya? Saya benar semua. Lanjut. Soal berikutnya. 3. Apakah obat yang tepat untuk pasien tersebut? Obat yang tepat.
Oke, labetalol, ya yang benar labetalol, bukan labetolol. Ini tipu, talol. Seorang pasien usia 30 tahun datang ke dokter mengeluhkan kepala sakit dan terasa berat di bagian tengkuk. Oke, kenapa dia? Sakit kepala, sakit tengkuk. Setelah dilakukan pengecekan, tekanan darah pasien, wah tinggi nih, 155 per 100. Pasien juga memiliki riwayat DM. Oke, berarti pasien hipertensi bersamaan dengan DM, diabetes mellitus. Apakah obat yang tepat untuk pasien tersebut? Ingat, apapun komplikasinya langsung, kalau hipertensi, dia diberikan golongan ACE inhibitor. Siapa ACE inhibitor yang ujungnya pril-pril, ya? Ingat aja nama aku, Priscilia, pril-pril. Pril, captopril, ramipril, lisinopril. Berarti jawaban nomor 3 udah langsung tahu ini yang E, ya. Apapun komplikasinya, hipertensi diobati dengan ACE inhibitor, itu first line-nya. Oke, mudah banget ini mah. Oke. 4. Dokter meminta saran apoteker, obat apa yang sebaiknya digunakan. Nah, um, yang mana nih? Untuk teman-teman yang asisten apoteker juga harus tahu. Wanita hamil dilarikan ke IGD. Oh, ini udah kejawab tadi ya. Hamil, IGD, kejang. Udah, langsung dapat kata kuncinya. Hamil, kejang. Hamil, kemudian kejang. Kejang karena tekanan darahnya tinggi. Ya, obat yang diberikan adalah MgSO4 atau singkatan dari magnesium sulfat. Jawabannya adalah yang D. Ini udah kejawab di soal sebelumnya ya. Rifat domba. Di sini domba, tadi bebek. Kayaknya Rifat peternakan. Mamba apa nih? Oh, ada juga singkatan yang bagus nih dari temennya Manbabe. Meto, ini ya di kolom chat. Meto, asebuto, nadolo, atenol, beta, bukan Kak. Hmm. Oh, ini ada pertanyaan dari Baduh. Kak mau tanya interaksi kaptopril dan ibuprofen. Kemarin ada dapat soal pilihan jawabannya kayak meningkatnya atau menurunnya absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Mohon penjelasannya Kak di tahap mana? Ada yang tahu nggak interaksi kaptopril sama ibuprofen di tahap mana? Nah, untuk interaksi obat sebenarnya kita masuknya di pertemuan besok ya. Ini banyak banget keluar tentang interaksi obat di FRFRD pada saat aku ujian banyak banget. Oke, ada yang tahu di mana? Kaptopril, ibuprofen itu di tahap apa? Iya, benerannya di tahap metabolisme ya. Oke, besok aku jelasin obat-obat apa aja yang interaksi di absorpsi, di metabolisme, di ekskresi ya. Itu bakal terjawab besok. Dan kita bakal tahu juga solusinya apa. Ini kenapa nih Kak mau tanya yang spiro hamil? Kenapa tadi? Kalau pasien pakai metildopa, ibu hamil nih nggak mempan atau tidak efektif bisa dikombinasi metildopanya dengan spironolakton gitu. Oke, kita bahas dulu nanti nanti aku bacain ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Soal habis untuk kardiovaskular hipertensi. Sekarang kita masuk ke hiperlipidemia. Berarti kita ngomongnya lemak-lemak membandel ya, kolesterol nih. Nih, ada obat golongan HMG-CoA reduktase inhibitor. Berarti dia menghambat HMG-CoA reduktase. Kalau ada sese berarti enzim, ya, berarti dihambat enzim. Kemudian mekanismenya ini nggak keluar. Biasanya apa sih yang keluar untuk obat ini? Tentang efek sampingnya. Ya, ini contohnya simvastatin. Simvastatin ini apabila dikonsumsi dikombinasi dengan obat lain, dia akan meningkat efeknya. Apa itu? Ini miopati. Miopati bagian rhabdomyolysis atau nyeri-nyeri otot. Nyeri otot. Sering banget nih aku dapat kasus pasien mengkonsumsi simvastatin bersama dengan obat lain, dia nyeri otot ya. Nah, ini keluar banyak banget keluar di FR tahun 2021 pada saat aku ikut tes. Nah, kemudian cara penggunaannya juga keluar. Dikonsumsi untuk golongan statin nih, simvastatin ya. Simvastatin itu malam hari, 1 tablet sebelum tidur. Kenapa malam hari harus sebelum tidur gitu ya? Karena dia kan kerjanya memecah lemak gitu ya, memecah lemak. Dan si lemak-lemak jahat itu terbentuk biasa di malam hari. Jadi pada saat lemaknya dibentuk ya, langsung dipecah sama si simvastatin. Oke, ada pertanyaan di soal yang aku dapat di tahun 2021. Jadi di sana dikatakan pasien mengkonsumsi obat simvastatin, kemudian mengkonsumsi obat captopril, ada satu lagi obat aku lupa, tapi si kolesterolnya tetap aja tinggi, LDL-nya tetap aja tinggi. Ternyata setelah ditelusuri, si pasien tersebut mengkonsumsi obatnya pada siang hari, gitu ya. Bagaimana saran apoteker? Bagaimana saran dari teman-teman farmasi? Kan kita tahu ya waktu paru untuk simvastatin itu pendek, jadi ya harus dikonsumsi sebelum tidur. Jadi kerjanya yang langsung dipecah gitu lemaknya. Jadi di sana ada option ya, sarannya mengganti obat simvastatin dengan obat atorvastatin. Nah, kenapa?
Karena atorvastatin itu waktu parunya lebih panjang dari simvastatin. Jadi itu pilihan yang paling tepat. Karena tadi dibikin di soal kata kuncinya diminum siang. Siang yang nggak maksimal memecah lemak yang terbentuknya di malam. Dia minumnya siang, belum sampai dia mecahin lemak, udah terkeluar, udah habis ya waktu parunya cepat hilang dari tubuh. Itu keluar di ujian seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu keluar di FR yang aku jelasin. Kemudian ada golongan inhibitor absorpsi. Inhibitor berarti menghambat. Menghambat apa? Menghambat absorpsi. Menghambat absorpsi kolesterol di mana? Di usus atau di saluran cerna. Contohnya ini, ezetimibe. Efek sampingnya artralgia, diare, dan batuk. Ini jarang keluar ya. Inhibitor absorpsi ini jarang. Yang paling sering masih simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, itu yang sering keluar. Kemudian untuk yang resin asam empedu. Resin asam empedu itu contohnya yang ini. Obatnya kolestiramin, kolestipol, koleselfam, ya. Dia bekerjanya sama-sama di saluran cerna, sama kayak si ezetimibe tadi. Ya, ini sama kerjanya. Dua obat golongan ini kerjanya sama-sama di saluran cerna, ya. Oke. Efek samping dari si resin asam empedu, konstipasi. Konstipasi apa tadi? Pupnya nggak bisa keluar, ya. Kemudian obat-obat ini, si tiga obat ini, dia juga dapat menurunkan absorpsi. Absorpsi apa? Penyerapan, menurunkan penyerapan dari vitamin-vitamin yang larut lemak. Siapa itu? AD, vitamin A, D, E, dan K. Ya, menurun absorpsinya. Kenapa? Karena vitamin-vitamin AD ini, ADEK, dia akan larut dan diserap, dia akan mudah larut di lemak. Sedangkan lemaknya aja sudah dihilangkan oleh si obat kolesterol ini. Jadi si AD ini tidak bisa lagi melarut dengan maksimal gitu ya. Nah, menurunlah absorpsinya gitu. Kemudian fibrat yang perlu teman-teman tahu ya, fibrat ini diberikan pada pasien yang trigliseridanya tinggi. Ya, nanti kita bahas setinggi apa. Oke, ini contohnya. Gemfibrozil, fenofibrat. Nah, ini. Asam nikotinat ini jarang keluar. Bahkan kalau untuk di SKB kemarin, di FR yang sudah aku kumpulkan, ini tuh nggak ada tentang asam nikotinat. Inhibitor PCSK9 juga tidak ada. Jadi untuk hiperlipid fokus di bagian HMG-CoA, kemudian resin, ini keluar, dan fibrat. Udah. Ya. Nah, ini targetnya. Target dan nilai LDL memulai terapi. Ini apa sih maksudnya? Jadi ada soal keluar di tahun sebelumnya aku, di tahun sebelum tahun 2021 ya, di tes SKB tahun sebelumnya. Jadi dia hiperlipid, dia bingung menentukan target LDL-nya berapa dengan beberapa komplikasi penyakit lain yang dia derita. Nah, itu ditanya. Sekarang kita bahas. Banyak literatur, tapi sekarang aku ambil literatur yang paling terbarunya. Ya, literatur yang paling terbaru ini di Perki. Kalau hipertensi tadi Perki, kalau sekarang Perki. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, ya, kaknya kardiovaskular, I-nya Indonesia. Oke, di Perki tahun 2022. 2022. Langsung kalau untuk si pasien dengan resiko sangat tinggi, ya, resiko sangat tinggi, tinggi, dia targetnya kurang dari 55. LDR, LDL, LDL. Dua, di bawah sangat tinggi berarti tinggi. Nah, kalau tinggi, dia targetnya kurang dari 70 LDL-nya. Kemudian kalau sedang, dia ada 4 kategori. Sedang, targetnya kurang dari 100, dan kalau rendah, rendah resikonya kurang dari 116. Nah, ini nih yang terbarunya ya. Kalau yang banyak panjang ini literatur tahun 2016 dan 2019 aku bikin. Nah, gimana cara tahu? Dia sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah. Ya biasanya disebut di soal. Dia memiliki resiko rendah atau pasien memiliki resiko tinggi. Berapa targetnya? Nah, ini jawabannya. Tapi coach, ada juga nggak soal yang tidak disebut resikonya? Tinggi, sedang, rendah? Ada. Itu biasa di soal uji kompetensi ya. Tapi nggak apa-apa kita bahas, mana tahu nanti yang keluar di teman-teman tidak disebut resikonya apa. Nah, kalau tinggi, kalau tinggi, udah yang paling parahnya aja ya. Kita mulai dari yang sedang aja dulu ya. Kalau sedang ini versi sedang. Kalau sedang dia tidak ada penyakit penyerta. Ya, cuman hiperlipidemia aja, hanya kolesterol aja penyakitnya. Tapi kalau udah tinggi, udah dia hiperlipidemia bersamaan dengan DM, kemudian dia juga CKD, berarti resikonya tinggi. Kalau naik lagi tingkatannya, dia hiperlipid, kemudian bersamaan dengan heart failure, gagal jantung, bisa bersamaan dengan penyakit jantung koroner, PAD, CKD, udah semua penyakit ada di tubuhnya, berarti dia masuk ke risiko sangat tinggi. Targetnya berapa kalau sangat tinggi? LDL-nya kurang dari 55 gitu. Nah, tapi kita langsung tentukan dia masuk ke target LDL yang berapa. Oke, itu keluar, ini FR hafal. FR keluar di tahun sebelumnya aku. Next, ini juga paling sering untuk antikoagulan ya, khususnya antikoagulan. Iya Linda, kita ngajunya ke Perti aja tahun 2022. Jangan pakai literatur luar, pakai literatur Indonesia.
Oke, ini yang paling sering ya, di antara antiplatelet, antitrombolitik, antikoagulan ini langganan keluar di ujian. Oke, kita mulai dari yang langganan keluar di ujian dulu. Di sini ada pernah keluar aku dapat soal ibu hamil dia perlu menggunakan antikoagulan, ya. Oke, dia diberikan antikoagulan apa yang aman untuk ibu hamil? Oke, kita bahas sekarang. Ada tiga golongan untuk antikoagulan. Ada LMWH, apa ini LMWH? L, low, ya, low, M-nya molekuler, weight, H-nya heparin. Jadi low molecular weight heparin atau bahasa yang mudah kita cerna ini heparin dengan berat molekul rendah. Jadi ini kan heparin nih. Nah, untuk masuk ke golongan ini dia lebih rendah lagi dia untuk molekulnya, lebih bagus lagi nih si enoxaparin ini dibanding heparin. Begitulah kira-kira. Begitulah pura-pura. Enoxaparin, udah pada tahu ya, enoxaparin ini dia haram, mengandung unsur babi di dalamnya si enoxaparin ini. Oke, kita bahas. Untuk tingkat keamanan pada ibu hamil, ya. Enoxaparin kah, heparin kah, atau warfarin? Nah, misalnya di optionnya ada tiga option tersebut. Apa yang teman-teman pilih untuk antikoagulan di ibu hamil? Nah, ya, untuk ibu hamil, bumil, bumil yang paling aman itu yang enoxaparin, enoxaparin. Kemudian, pada ingat ya, ya enoxaparin, kemudian baru si heparin. Kalau warfarin boleh nggak ibu hamil? Kontraindikasi untuk ibu hamil berarti dia tidak boleh, ya. Berarti yang aman enoxaparin dan heparin. Oke. Kemudian apalagi yang keluar untuk antikoagulan di tes CPNS farmasi? Apa parameter yang dipantau? Nah, itu pelangganan. Itu biasa ya setiap tahunnya itu keluar tentang si parameter yang dipantau. Mungkin teman-teman, nah untuk farmasi kan banyak paket ya. Paketnya itu mungkin di hari ini sama hari besok soalnya mirip-mirip, tapi mungkin hari ini sampai minggu depan itu soalnya beda ya. Jadi di bank soalnya itu banyak paket-paketnya. Bisa siapapun dapat. Dan apa ya yang mau aku tegaskan juga masuk ke grup-grup Telegram. Jadi dulu pada saat aku ikut SKB, aku masuk ke grup-grup Telegram yang mana di sana share FM. Dan sebenarnya pengalaman pribadi aku, misalnya aku dites di hari Senin, atau enggak, di hari Rabu misalnya ya. Aku tes di hari Rabu. Soal aku itu mirip-mirip banget sama soal di hari kemarin, di hari Selasa. Nah, jadi aku cari tahu nih, cari tahu teman-teman yang ujian di hari Selasa untuk aku minta FR-nya dan alhamdulillah banyak banget yang sama keluar soalnya. Jadi saran aku lo saya join di grup-grup Telegram. FR di sana pasti numpuk, tinggal teman-teman cari kunci jawabannya aja gitu. Ya, itu sangat membantu ya. Oke, parameter tadi ya. Kemudian parameter. Kalau warfarin, kita mulai dari warfarin dulu. Ini kenapa kok nggak mau jalan ya pentable? Sebentar ya. Oke, udah mau. Nah, untuk warfarin, parameter yang dipantau adalah INR. Oke, berarti warfarin itu INR. Biasa aku singkat dengan WIN. Menang, WIN. W, warfarin, INR. Kemudian, heparin yang dipantau adalah APTT. Ya, heparin, ada A kecil ya, APTT. Dan untuk enoxaparin dan fondaparinux, PTT. Tidak ada A-nya. Ini langganan keluar di ujian, wajib hafal di luar kepala. Oke. Kita lanjut. Yang antikoagulan langganan di FR, ini juga langganan, tapi nggak sebanyak yang antikoagulan. Tentang antitrombolitik. Contoh obatnya alteplase. Alteplase ini yang langganan keluar di ujian itu ditanya golden hour, ya, waktu emas. Waktu emas itu maksudnya apa? Waktu yang sangat baik ya kita berikan kepada pasien pada saat serangan akut tadi. Kapan? 3 sampai 4,5 jam. Nah, itu. Ingat aja, golden hour-nya 3 sampai 4,5 jam. Kalau udah lebih, apakah boleh? Nah, kalau bisa di bawah 4,5 jam. Ya, dia ada batasnya sampai 6 jam, tapi ini yang terbaiknya golden hour. Jika pendarahan pada saat pemberian alteplase itu kita berikan asam tranexamat ya. Kemudian masuk ke antiplatelet. Ini keluar aku bikin di sini FR. Oke, antiplatelet. Contohnya aspirin. Kalau intoleran terhadap aspirin, kita berikan clopidogrel. Nah, ini nggak perlu dihafal yang di bawahnya karena ini nggak keluar di SKB, ini keluarnya di UKOM, uji kompetensi. Yang ini yang sering keluar nih. Interaksi obat ya. Ini, oh, mana dia? Ini nih, sorry. Omeprazol bersamaan dengan clopidogrel. Ini keluar di FN. Mekanismenya nih, karena terjadi interaksi. Sebentar aku cas dulu ya. Oke. Omeprazol dan clopidogrel itu berinteraksi di fase metabolisme. Ya. Jadi tidak boleh dikombinasi nih ome dan clopidogrel. Kenapa? Karena omeprazol, ya, omeprazol ini akan menurunkan efek clopidogrel. Dan akan lebih jelas aku jelaskan besok tentang interaksi. Ya, ini sekilas kalau di FR nih. Oke. Kalau omeprazol menurunkan efek clopidogrel, gimana? Ya, dia tetap apa pembekuan darah jadinya ya. Darahnya nggak jadi encer. Oke. Kita masuk ke soal.
Soal nomor 5 ini soal FN. Silakan. Ditulis jawabannya di kolom chat. Oke, banyak yang tanya, kalau clopidogrel sama lansoprazol masih aman nggak, Kak? Masih aman ya. Jadi untuk solusinya, si omeprazol ini kita ganti dengan lansoprazol. Nah, untuk soal nomor 5, apa parameter yang perlu dimonitoring? Seorang pria diberikan warfarin. Udah langsung dapat jawaban parameter untuk warfarin. Kata Coach Prisil, W itu win MR. Ya, win menang. Berarti W warfarin parameternya adalah IMR. Ada nggak? Ada jawabannya yang B. 6. Berapa lama golden hour untuk penggunaan obat tersebut? Golden hour, jam emas. Ini untuk obat apa? Alteplase. Langsung tahu tadi ya. Berapa rentang waktunya? 3 sampai 4,5 jam. 3 sampai 4,5 jam. Yang mana yang masuk rentang dari option? Udah pada tahu langsung ya. Jawabannya adalah yang A, 3 jam. Kenapa bukan 6? 6 udah lewat, udah lebih dari 4,5. Apalagi 9, 12, 24 ini udah sangat jauh. Udah lebih dari 4,5 jam. Oke, 6A. Kemudian kita masuk ke shock. Oke, teman-teman shock nggak pas keluar nilai SKD kemarin? Enggak lagi, karena udah tahu ya. Oke, seorang pasien, sebelum kita baca soal, kita bahas dulu nih, untuk tentang shock. Yang pernah keluar di tahun 2021, ya aku dapat soalnya, tentang shock kardiogenik. Ya, shock kardiogenik ini nih keluar nih, lebih ke serangan jantung. Ya, shock kardiogenik ini nama lainnya serangan jantung loh. Serangan jantung. Oke, kita mulai dulu dari yang hipovolemik. Shock hipovolemik. Kalau hipo berarti rendah, volemik cairan, berarti shock yang disebabkan karena cairannya dalam tubuh kita rendah. Iya, jadi diobati dengan penambahan cairan. Siapa dia? RL, atau boleh juga NaCl yang 0,9%. Kemudian ada shock kardiogenik yang tadi, serangan jantung. Dia ada dua kemungkinan. Ada peningkatan CO, bukan karbon monoksida di sini ya, peningkatan cardiac output, dan peningkatan SV. Nah, kalau peningkatan cardiac output, kita berikan dobutamin. Kalau peningkatan SV ini volume sekuncup, ya, volume sekuncup. Diberikan norepinephrine. Tapi yang kemarin keluar pada saat aku ikut ujian, dia tidak menyebutkan cardiac output atau volume sekuncup. Dia lebih ke menyebutkan tekanan darahnya, ya, tekanan darah pasiennya berapa. Oke, kita bahas. Kalau untuk tekanan darah, ini masih bahas yang kardiogenik ya. Nah, kalau tekanan darah pasien kurang dari 90, kita berikan obatnya dopamin. Dopamin. Nah, tapi kalau tekanan darah pasien disebut di soal lebih dari 90, nah itu kita berikan dobutamin. Dobutamin. Oke, ini berdasarkan dari tekanan darah. Tapi kalau seandainya dua-dua nggak ada, dobutamin nggak ada, dopamin tidak ada, kita bisa milih jawabannya norepinephrine. Ya, norepinephrine. Oke, ini hafal di luar kepala ya. Kemudian yang keluar pada saat aku ujian yang mana? Yang tekanan darahnya kurang dari 90. Nah, ini yang FN. Ini FN tahun 2021. Nah, lanjut. Shock sepsis. Shock sepsis ini langsung kita berikan norepinephrine. Ya, shock sepsis. Kemudian shock anafilaksis. Ini juga sering ya. Tapi di FN aku belum dapat. Belum dapat. Ini biasa diuji kompetensi yang waktu kalian mau lulus apoteker atau asisten apoteker. Kita berikan yang pertama yang norepinephrine dulu, baru si epinephrine. Ini posisinya kebalik ya. Nor dulu, baru epinephrine. Ini literatur berdasarkan Diviro. Diviro. Oke. Baca soalnya bareng-bareng. Obat apa yang harus diberikan pada pasien tersebut? Pasiennya kenapa? Ternyata pasiennya shock sepsis. Nah, untuk soal-soal seperti ini, baca pertanyaan, kemudian cari kata kunci di soal. Ya, pertanyaannya, obat apa? Dan ternyata pasien shock sepsis. Kita langsung dapat shock sepsis. Kalau shock sepsis diberikan norepinephrine. Ada jawabannya? Ada. Jawabannya yang BB. Norepinephrine. Norepinephrine. Norepinephrine sama nggak sama epinephrine? Nah, ini nih. Norepinephrine sama nggak dengan epinephrine? Beda ya. Ya, kalau si epinefrin, sinor dulu deh. Nor ini selalu dihasilkan di dalam tubuh kita. Tapi kalau epinefrin tidak selalu, hanya pada saat stres aja dihasilkan si epinefrin. Epinefrin ini nama lainnya. Ada yang tahu epinefrin? Ayo, materi ujian kompetensinya masih ingat nggak? Iya, benar. Adrenalin. Pasti teman-teman taunya adrenalin gitu ya. Meningkat nih adrenalin. Pada saat mau ujian, adrenalinnya meningkat. Karena ya stres, epinefrinnya dihasilkan. Pada saat naik wahana tornado, ya adrenalinnya meningkat. Karena epinefrinnya dihasilkan. Adrenalin. Lainnya epinefrin adalah adrenalin. Oke. Sekarang masuk ke diare. Masuk ke saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang keluar adalah diare pada anak. Ini keluar di FR. Oke, kita mulai dari sini dulu. Ini enggak ya, yang nomor 3 ini salah nih. Formingnya dihapus. Tata laksana diare. Dia ada terbagi dua.
tanpa infeksi dan dengan infeksi. Kalau tanpa infeksi berarti penyebabnya bukan bakteri, ya, bukan bakteri. Kalau yang infeksi, ya bakteri, makanya diberikan antibiotik. Ya, gitu ya. Kita bahas yang tanpa infeksi dulu. Oke, boleh diberikan elektrolit, kemudian boleh diberikan absorban. Absorban ini penyerap. Kayak contohnya atapulgit, norit, taurine. Norit itu yang hitam-hitam. Pernah lihat norit? Norit karbon aktif, hitam banget gitu ya. Berserbuk-serbuk. Itu dia dapat menyerap, dapat mengabsorpsi ya. Yang mana si penyebab diare tadi ya dapat lengket di permukaan-permukaan dari si norit tadi sehingga dikeluarkan dari tubuh. Itu mekanisme dari absorban. Kemudian ada penghambat peristaltik. Contohnya loperamid. Ini nih, keluar di ujian juga, loperamid. Pasien diare, pasien dewasa diare, diberikan apa? Ya jawabannya loperamid untuk mengatasi diare. Oke. Kemudian untuk infeksi ini enggak kita bahas nih. Ini bakal panjang dan antibiotik ini kita nggak bahas hari ini ya. Kalau infeksi antibiotik itu kita bahas di hari ke kalau nggak salah besok atau nggak lusa ya. Kalau diare keracunan, pasiennya keracunan karena makan atau minum susu basi atau dia diare karena makan makanan basi. Gimana cara menangani diare ini? Menangani dengan absorban tadi yang ini ya karbon aktif atau nama lainnya norit. Nah, kita masuk yang FR. FR tahun 2021. Diare pada anak. Ini keluar. Dia ada dua cara. Redehidrasi dengan pemberian oralit. Oralit itu minuman yang komposisinya terdiri dari gula dan garam. Ya, oralit. Kemudian zinc. Nah, zinc ini yang keluar di FR yang ini nih, yang aku dapat di soal ujian kemarin. Zinc itu terbagi berdasarkan umurnya dulu. Kalau bayi kurang dari 6 bulan, diberikan 10 miligram. Kalau bayi lebih sama dengan 6 bulan, diberikan 20 miligram. Sehari sekali, ya. Sehari satu kali. Dengan durasi pemberian 10 sampai 14 hari. Nah, jadi nanti misal, yang keluar di ujian kemarin, bayi 3 bulan, diare, diare. Nah, kita berikan zinc. Berapa? Di sana optionnya yang kita pilih adalah 10 miligram per hari selama 10 hari. Selama 10 hari. Kalau nggak ada 10 hari, tapi adanya selama 14 hari, boleh nggak, Coach? Boleh. Intinya harus rentang 10 sampai 14 hari. Gitu ya. Oke. Kalau lebih dari 6 bulan, dosisnya aja yang beda. Menjadi 20 miligram. Kalau durasi penggunaannya sama lama penggunaannya masih sama. Sama-sama 10 sampai 14 hari. Oke, ini keluar di ujian ya, ingat baik-baik. Karena biasanya ya, untuk keluar di ujian itu ya diputar itu aja lagi. Loperamid, ini adalah ini, loperamid yang tadi nih. Loperamid itu first line. Jadi itu pilihan utama, maksud dari first line. Pilihan utama untuk pasien dewasa, ya, yang diare. Namun tidak untuk keadaan pendarahan. Berarti itu pendarahan atau radang. Oke. Kalau diarenya udah kronis, kita berikan opiat. Second line-nya opiatif. Tapi untuk SKB farmasi ini nggak perlu sejauh itu sampai second line-nya ya. Ingat first line-nya aja. Oke. Soal nomor 8, silahkan. Soal nomor 8, teman-teman milih apa? Kita cek jawaban teman-teman ya. Banyak yang memilih. Oke. Obat pilihan pertama pada pasien tersebut. Pasiennya kenapa? Pasien ternyata usianya 1 tahun, kondisi lemas, mengalami buang air besar selama 2 hari, frekuensi lebih dari 5 kali. Oke, berarti ini mengarah ke pasiennya diare. Ya, diare. Diagnosa diare. Oke. Obat pilihan pertama untuk si anak 1 tahun ini apa? A. Paulinpektin, B. Loperamid, C. Oralit, D. Karbon aktif, dan E. Clarithromycin. Udah pasti yang E ini enggak ya. Clarithromycin ini antibiotik. Anak-anak ya, kalau dia diare bukan antibiotik pilihan utamanya. Ada yang tahu? C. Ya, benar. Jawabannya adalah oralit atau cairan redehidrasi supaya si anak tersebut tidak kekurangan cairan. Kemudian kalau oralit juga bisa dibarengkan dengan zinc. Karena dia 1 tahun, artinya lebih dari 6 bulan, dia menggunakan dosis yang 20 miligram per hari selama 10 sampai 14 hari. Oke, ini ya kalau seandainya zinc yang ditanya. Untuk zinc. Lanjut, masuk ke obat golongan asma. Asma yang keluar di ujian, ini yang ditanya tentang asma ibu hamil, kemudian asma anak-anak, itu yang keluar di ujian. Kita bahas per golongannya dulu. Oke, ada golongan ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini aku pisahkan dulu biar tidak bingung. Nah, ini. Oke, gini cara baginya. Nah, yang si 4 ini jarang dipakai. Yang paling sering 1, 2, dan 3 ya. Oke, kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Untuk golongan beta 2 agonis. Nah, ini tadi kita bahas sel beta 2. Ini ada di paru-paru. Nah, kita bahas asma nih sekarang ya. Mekanisme yang beta 2 agonis
relaksasi otot polos dengan menstimulasi reseptor beta 2 ya, dengan meningkatkan CAMP. Jadi direlaksasi itu otot-ototnya yang tadinya nyempit malah menjadi besar gitu ya. Itu tujuannya direlaksasi. Kemudian untuk beta 2 dia terbagi dua. Ada SABA dan LABA. Apa singkatan SABA? SABA yang bedanya S dan L aja ya. Kalau LABA, SABA dulu. SABA short. S ini short, pendek atau kerjanya pendek. L long, kerjanya panjang. Nah, kita mau nih yang kerjanya cepat nih ya. Kerja cepat di SABA short acting beta agonis. Long acting beta agonis. Nah, SABA dulu. Kerjanya cepat. Contoh dari SABA, salbutamol. Nama lain salbutamol albuterol. Ya, ini jarang, ini juga jarang. Fokus nih, SABA ya salbutamol. Pemberiannya gimana? 4 sampai 10 kali semprot. Kalau laba, long acting, kerjanya panjang. Contohnya formoterol dan salmeterol. Nah, formet, formoterol ini lebih disarankan karena onsetnya cepat. Arti dari onset cepat apa? Begitu kita konsumsi, dia cepat memberikan efek. Nah, itu yang kita harap, gitu ya. Kapan kita menggunakan SABA? Oke, sebelumnya aku jelaskan dulu tentang prinsip asma. Asma. Nah, untuk asma. Asma ini ada dua kondisi yang mana penanganannya berbeda. Ya, ini kita mau tahu dulu obatnya apa yang kita berikan. Asma itu bisa pada saat serangan, serangan, dan ada pada saat pemeliharaan. Pemeliharaan. Oke, ada teman-teman yang asma di sini? Asma itu bisa, dia nggak apa-apa, tapi dia harus minum obat supaya tidak sesak. Tapi pada saat serangan dia udah sesak, gitu ya. Jadi ada dua obat yang berbeda. Serangan, dia lagi sesak-sesaknya nih, nggak bisa napas, ya serangan. Jadi kita butuh obat-obat yang cepat kerjanya untuk mengatasi sesaknya, ya. Berbeda dengan pemeliharaan. Pemeliharaan ini dia nggak apa-apa, dia lagi nggak sesak kok, tapi dia harus tetap minum obat supaya terpelihara tidak sampai ke serangan, gitu ya. Tidak sampai tiba-tiba diserang gitu sesak. Nah, ini dua obat yang berbeda. Nah, yang tadi si Saba, Saba ini untuk serangan. Nah, karena kerjanya kerja cepat, sangat cepat nih. Pada saat dia diserang oleh asma lagi sesak-sesaknya, ini kita pakai yang Saba. Nah, Saba. Siapa tadi Saba? Saba tadi adalah si salbutamol atau nama lain salbutamol albuterol, ya. Kemudian laba. Laba di sini digunakan pada saat pemeliharaan. Pemeliharaan. Ya, pemeliharaan dia lagi nggak apa-apa, dia lagi nggak sesak, tapi dia harus tetap minum obat supaya tidak sesak. Gitu ya, paham dulu ya untuk penanganan asmanya. Oke, lanjut. Kortikosteroid. Ini untuk radangnya. Karena di bronkus itu adanya radang lah, bengkak lah yang menyebab sempit. Jadi begitu si radangnya tadi dikempesin, ya napasnya jadi lancar lagi. Gitulah, ya begitulah kura-kura. Oke, ada dua macam nih, si kortikosteroid. Ada inhalasi yang kita hirup atau kita hirup lah ya, hidup-hirup. Ada yang sistemik yang kita minum. Nah, untuk yang inhalasi, yang kita hirup, yang kita hisap, nah itu tadi maksudnya. Disingkat ICS, inhaled corticosteroid. Ya. Contoh obatnya apa? Budesonid ini yang paling langganan keluar, fluticasone, beclomethasone jarang. Dua ini yang sering. Nah, budesonid fluticasone dia adalah obat kortikosteroid dengan cara dihirup atau dihisap. Medikasi jangka panjang, efektif mengontrol asma. Jadi si ICS, si inhalasi, si sistemik, ini si kortikosteroid, itu kita gunakan untuk pemeliharaan. Pemeliharaan. Oke, apakah tidak menutup kemungkinan untuk serangan? Bisa juga. Dia dikombinasi antara kortikosteroid dengan si SABA atau antara kortikosteroid dengan LABA. Tapi intinya si kortikosteroid ini untuk si pemeliharaan, ya, ya, untuk supaya dia nggak sesak. Nah, kalau dia sesak gimana? Tetap harus salbutamol. Boleh juga dikombinasi dengan kortikosteroid, boleh ya, boleh. Oke, yang keluar di FR ini nih paling menarik. Pasien yang mengkonsumsi ICS ya, yang mengkonsumsi menghirup, menghisap ya, menghisap tepatnya nih. Dia harus berkumur. Kenapa? Karena si kortikosteroid seperti budesonid, fluticasone dia akan menyebabkan jamur mulut atau sariawan ya, dapat menyebabkan kandidiasis. Jadi solusi pada pasien yang mengkonsumsi inhalasi ini tidak perlu digantikan obat, tidak perlu diturunkan dosis, sarankan aja setelah digunakan ya kumur-kumur ya. Jadi si sariawannya atau kandidiasisnya tidak terbentuk. Oke, keluar di FR, kumur-kumur tadi. Tapi kalau untuk kortikosteroid yang sistemik, yang kita minum ya, nggak mungkin kumur-kumur ya. Dan bukan kandidiasis efek sampingnya. Efek sampingnya demineralisasi tulang. Apa itu demineralisasi tulang, Kak? Keropos tulangnya. Nah, keropos tulangnya. Jadi beda. Beda cara penggunaan, beda efek sampingnya. Ya. Lanjut. Oh, ini contohnya. Contoh dari sistemik itu prednisolon, gitu. Sistemik kortikosteroid. Sistemik yang diminum. Inhalasi yang dihisap. Oke. Kita lanjut ke poin ketiga.
Antimuskarinik atau antikolinergik. M, mekanisme artinya ya, memblok efek bronkokontriksi. Karena kan tadi kalau asma bronkusnya kontriksi, menyempit. Jadi dia memblok, dihambat si sempitan bronkus tadi ya, dari ACH pada reseptor muskarinik di mana? Di otot polos. Terbagi dua juga sama kayak yang atas. Kalau yang ini disingkat SABA sama LABA, kalau ini sama dengan lama ya. M-nya muskarinik. SA-nya tetap short acting muskarinik. LAM ini long acting muskarinik. Ya sama aja. Apa contohnya? Yang sama, yang short acting, yang kerjanya cepat, ipatropium bromida. Ini yang sering, yang lama tiotropium. Ingat aja nih, sama, yang paling sering digunakan ipatropium bromida. Uh, Pernah dengar nama obat Farbifen? Farbifen. Dia itu kombinasi dari si ipatropium ini dikombinasi dengan salbutamol. Jadi kerjanya bisa langsung lebih cepat ya, nggak satu tunggal aja salbutamol. Dikombinasi nih ya sama-sama cepat. Salbu sama IPA itu langsung gercep dia ya menyembuhkan sesak napas pasien. Kemudian ada lagi nggak kombinasi yang sering digunakan? Symbicort. Pernah dengar Symbicort? Nah, itu kombinasi dari ICS, nih si budesonide ya. Budesonide ini dikombinasi dengan formoterol, dengan laba sama ICS. Itu untuk pemeliharaan supaya nggak sesak. Kemudian ada satu lagi discuss, seretide discuss. Mungkin pernah lihat dan pernah gunakan nih teman-teman ya. Jadi untuk seretide discuss itu kombinasi dari salmeterol, salmeterol golongan laba nih ya yang ini, salmeterol dikombinasi dengan fluticasone. Nah, jadi yang paling sering dikombinasi laba sama ICS sebagai pemeliharaan ya supaya dia nggak sesak tiba-tiba. Tapi kalau udah sesak, udah lagi sesak-sesaknya nih, pakai si SABA atau salbutamol. Lebih bagus lagi dikombinasi SABA dengan sama ya, yang kayak tadi Farbifen tadi. Oke, nah lanjut. Boleh minum-minum dulu, makan-makan dulu, nggak usah tegang-tegang banget ini kah. Ini kan kita nge-review aja ya, materi-materi pada saat kuliah kemarin. Oke, nah kita masuk ke soal. Soal nomor 9, silakan. Nah ini pasien, oh yang tadi ya, ini soal FR nih. Ini soal FR tahun 2021. Yang tahun-tahun lama mah nggak usah lagi aku tampilin FR-nya ya. Yang terbaru aja nih. Seorang pasien rutin menggunakan inhalasi budesonide. Oke, inhalasi budesonide si ICS tadi ya, kortikosteroid. Apakah informasi yang harus diberikan oleh apoteker untuk mencegah efek samping? Oke, udah pasti berkumur. Ya, berkumur yang mana nih? Berkumur-kumur sebelum penggunaan obat. Kok sebelum? Harusnya berkumur-kumur setelah menggunakan obat. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk apa tujuannya? Mencegah kandidiasis, tumbuhnya jamur di mulut. Oke, 10. Terapi apa yang direkomendasikan? Seorang pasien membawa anak usia 6 tahun ke dokter dengan keluhan sesak. Nah, hati-hati baca soal. Keluhannya sesak, berarti dia lagi sesak. Ya, lagi nggak napas. Nggak, lagi susah napas. Karena kalau nggak napas, meninggoy. Ya, ini berarti dia lagi susah napas nih. Berarti kalau sesak, kita berikan obat pelega karena dia terjadinya serangan. Gitu ya. Ingat obat-obat serangan apa aja. Anak tersebut baru pertama kali mengeluhkan hal tersebut. Terapi apa yang direkomendasikan? Oke, langsung. Kalau serangan berarti sabah. Sabah berarti salbutamol. Udah gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, ini tadi aku belum jelasin ya. Serangan sabah. Berarti kalau pemeliharaan apa? Yang tadi nih ya. ICS bisa dikombinasi dengan laba ya. Aku bikin di sini. Bisa laba, kemudian bisa lama juga, lama. Kemudian bisa ICS atau bisa kombinasi. Kombinasi antara siapa? Kombinasi antara ICS dan laba. Oke, ini ya yang tadi kita bahas ya. Lanjut, asma ibu hamil ini FR 2021. Nah, ada banyak ya, ada 3 kategori ini. Ada pada saat serangan akut, berarti lagi serangan nih, ibu hamilnya lagi sesak nih, lagi susah nafas nih. Kita berikan bronkodilator. Yang paling aman untuk ibu hamil adalah salbutamol. Ya, kalau nggak ada opsinya salbutamol, pilih terbutalin. Kemudian untuk mengatasi inflamasi atau radamnya, pakai budesonide. Ini yang aman untuk ibu hamil. Dan ini juga bisa untuk pemeliharaan. Kalau ibu hamilnya asma karena alergi, ya, rinitis alergi, kita berikan budesonide. Nah, ini keluar di ujian tahun 2021. Oke, kita masuk ke endokrin. Endokrin berarti yang kita bahas tiroid sama DM, ya. Tiroid ada dua, hiper dan hipo. Hiper artinya tinggi, hipo artinya rendah, ya. Oke, mekanismenya dari hipertiroid menghambat pembentukan hormon tiroid dengan memblok oksidasi iodin. Memblok pembentukan apa? T3 dan T4. Apa aja obatnya? PTU, singkatan dari propylthiouracil dan metimazol. Kedua obat ini obat untuk hipertiroid ya, tinggi, hipertinggi. Untuk ibu hamil gimana? Nah, ibu hamil yang hipertiroid. Nah, ibu hamil hipertiroid, dia dibagikan berdasarkan trimester kehamilan. Oke. Ibu hamil trimester hamilnya ada berapa banyak? Trimester 1,
trimester 2 dan trimester 3. Ini yang hamilnya 9 bulan ya. 9 bulan itu kan 1 bulan, 2 bulan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dibagi 3 nih. Nah, ini trimester 1, ini trimester 2, ini trimester 3. Itu maksud dari trimester ya. 1 sampai 3 bulan kehamilan, trimester 1. 4 sampai 6 bulan kehamilan, trimester 2. 7 sampai 9, trimester 3. Obatnya berbeda-beda. Nah, ada yang tahu untuk trimester 1 digunakan apa? Trimester 1 ibu hamil yang hipertiroid. Benar. Ini jago banget nih berarti. T1 trimester 1 itu pakai PTU. PTU apa? Ini, propil tiouracil. Kemudian untuk trimester 2 dan trimester 3 sama, menggunakan metimazol. Metimazol, gitu ya. Oke. Kemudian, kalau hipotiroid, ya, hanya satu-satunya obatnya, yaitu levothyroxine. Ini keluar di FR, yang keluar cara minumnya. Ya, yang keluar di ujiannya cara minumnya di tahun 2021. Bagaimana cara minum levothyroxine? Jawabannya harus pada saat perut kosong. Ya, perut kosong itu berarti belum makan. Lebih bagusnya itu 30 atau sampai 1 jam sebelum sarapan pagi, pagi hari ya. Oke. Levothyroxine boleh nggak untuk ibu hamil? Ibu hamil yang hipotiroid apa obatnya? Boleh ya, boleh pakai levothyroxine. Anak, ibu hamil, boleh levothyroxine. Oke. Nah, coba soal nomor 11. Obat yang digunakan untuk mengobati hipertiroid dengan efek menurunkan kadar tiroid ibu hamil. Nah, ibu hamil, tiroid, ternyata dia usia kehamilannya 27 minggu. Langsung bingung tuh. 27 minggu berapa bulan gitu ya. Kan kemarin yang diajarin sama Coach Priscil, trimester, ini minggu. Kalau yang cewek mah bisa ngitungnya, tapi kalau yang cowok gimana nih? Oke, kita bahas yang minggu ya. Trimester satu, ya, trimester satu itu 0 sampai 14 minggu. Nah, minggu. Trimester kedua, 14 minggu sampai 27 minggu. Kemudian trimester 3, 27 sampai 40 minggu. Nah, baru tuh bayinya lahir gitu ya setelah 40 minggu. Jadi yang mana nih? 27 minggu ya. Untuk trimester satu tadi apa? PTU. Trimester 2 sama trimester 3 tadi apa? Metimazol. Metimazol. Berarti ini pasiennya 27 minggu berarti masuk di sini ya. Nah, 27 ya. Berarti pakai metimazol yang aman. Jawabannya A. Oke. Pada cakep banget jawabannya benar semua. 12. Ayo. Udah nggak banyak lagi soal kita sampai 15 menit ini. Oke. Pengobatan apa yang tepat? Kenapa? Pasien wanita mengeluh gelisah, insomnia, tremor, dan jantung berdebar. Kayaknya teman-teman pada saat ikut ujian SKB juga merasakan keluhan ini. Apakah teman-teman hipo atau hipertiroid? Oke, gelisah ya. Insomnia nggak bisa tidur iya. Tremor apalagi jantung berdebar iya. Menurut hasil lab, kenaikan nilai hormon tiroxin. Nah, pengobatan apa yang tepat untuk pasien? Berarti dia hiper atau hipotiroid? Kenaikan hormon, berarti hiper naik ya. Berarti dia hipertiroid. Hipertiroid. Oke, kalau hipertiroid, apa obatnya? Ya, pasien juga tremor nih ya, berarti kita tanganin juga tremornya. Untuk hipertiroidnya apa? Untuk tremornya apa? Makanya di sini ada 2 obat gitu. Hipertiroid bisa diobatin dengan propil tiouracil ya, PTU. Di sini PTU, oke. Di sini levothyroxine. Levothyroxine tidak ya, karena apa? Levothyroxine untuk hipotiroid, sedangkan dia hiper pakai PTU atau metimazol. Berarti ini udah pasti salah. C. Propil tiouracil. Oke, ada juga propilnya, kita tahan dulu. D. Levothyroxine. Ini untuk hipotiroid, salah. E. Propil tiouracil. Oke, berarti antara A, C, sama E. Karena di masing-masingnya itu ada PTU, ada PTU, ada PTU. Nah, yang masalahnya untuk tremornya. Tremornya kita kasih nifedipin kah, losartan kah, atau propanolol? Ini sudah aku jelaskan. Di mind mapping awal banget tadi pada saat awal-awal ya. Nah, benar, propanolol, yaitu beta blocker yang non-selektif. Beta blocker untuk menangani tremor pada pasien hipertiroid. Jadi jawabannya adalah yang E. Pertanyaannya, pada saat tidak efektif atau kontraindikasi nih pasien mengkonsumsi propanolol, kita boleh menyarankan pakai klonidin, ya klonidin. Jadi first line-nya propanolol. Kalau intoleran, kita ganti dengan klonidin. Oke, Oke, benar ya. Kuncinya juga benar. Nah, sekarang diabetes mellitus. Diabetes mellitus berarti gula, sakit gula. Darahnya manis, darah manis, gula gitu ya. Ini keluar di ujian sebentar aku ingat dulu untuk DM. Untuk DM yang keluar, oke, aku sambil sembari ingat aku jelasin dulu nih. Anti diabetes oral digunakan untuk penanganan DM tipe 2. Oke, DM itu ada 3 tipe. DM tipe 1, DM tipe 2, sama DM tipe 3.
Kalau DM tipe satu berarti kita berikan apa? Insulin. Nah, langsung jawabannya insulin untuk DM tipe satu. Kenapa? Karena untuk pasien yang DM tipe satu memang si sel beta pankreasnya itu tidak menghasilkan insulin lagi, ya. Ya, jadi kita harus beri insulin. Kalau DM tipe 2 insulinnya sih masih dihasilkan, memang nggak banyak. Dan insulinnya itu sudah tidak sensitif. Nah, itu DM tipe 2, ya. Boleh pakai insulin nggak? Boleh juga, karena dia meningkatkan sensitivitas dan meningkatkan sekresi insulin. Itu DM tipe 2 tujuannya. Ada satu lagi DM tipe 3. DM tipe 3, kalau yang tipe 3 itu DM gestasional. DM pada ibu hamil. Ya, ibu hamil. Nah, ini langsung kalau ibu hamil DM kita berikan insulin. Nah, ini baru ingat aku, ini FR yang keluar di tahun 2021. Ibu hamil DM, apa obatnya? Langsung tembak insulin. Ya, oke. Kita mulai dari si ini dulu DM tipe 2 pemberian obat oral ya. Kalau insulin kan disuntik gitu ya, ditusuk di otot, di perut, bisa di bokong, bisa di lengan. Tapi kalau yang DM tipe 2 bisa diberikan dalam bentuk oral. Ada obat golongan sulfonyl urea namanya. Ya, sulfonyl urea contohnya obat apa? Ini sekilas kita bahas yang penting-penting ya, yang penting-penting dan ini yang keluar di ujian. Ada yang tahu? Sulfonyl urea. Iya benar, gliben, gli ya, gli. Gliben klamid itu contohnya. Oke. Apa yang penting di sulfonyl urea? Aku bikin di sini gliben, kelamid. Oke. Yang penting untuk obat-obat golongan sulfonyl urea, dia dapat menyebabkan hipoglikemi. Hipo rendah. Tuh, tadi kan gulanya tinggi, coach. Kok jadi rendah? Bagus dong, itu yang diharapin. Iya bagus, tapi kalau yang udah hipo udah rendah banget karena efek sampingnya bener-bener bisa bikin gulanya drop. Ya, jadi nanti kalau ada kata kunci di soal pusing, lemas, letih, lesu, efek samping dari obat DM apa, itu langsung jawabannya golongan sulfonyl urea, ya, si glibenclamid ini. Kemudian glibenclamid atau golongan sulfonil itu juga direkomendasikan untuk pasien-pasien yang kurus ya. Indikasinya untuk pasien yang kurus. Kenapa? Karena dia dapat meningkatkan berat badan. Berbeda dengan si biguanid. Nah, aku lompat ke sini dulu ya. Biguanid ini contohnya metformin. Ini yang paling langganan dan kacang goreng untuk pasien DM. Metformin. Tahu ya kacang goreng laku banget. Metformin. Ini kebalikan indikasi pada pasien yang obesitas. Pasien obesitas. Karena apa? Dia efek sampingnya dapat menurunkan berat badan. Ya. Oke, ini dua kebalikan yang cara hafalnya mudah. Kemudian glinit. Glinit ini contohnya, ujungnya glinit, glinit, repaglinit, repaglinit, salah, glinit. Oke, repaglinit ini sih jarang keluar. Yang paling sering sulfonil, biguanid, tiazolidindion sama penghambat alfa glukosidase. Kalau tiazolidindion, ini contohnya pioglitazon. Pioglitazon yang perlu kami ketahui apa ya Kak? Nah, pioglitazon ini kontraindikasi pada pasien KI kontraindikasi. Berarti nggak boleh diberikan pada pasien yang gangguan jantung. Gangguan jantung. Jadi kalau ada pasien gagal jantung, ya atau penyakit jantung koroner, pokoknya ada bawa jantung aja, kontraindikasi pioglitazon. Penghambat alfa, penghambat alfa glukosidase ini yang paling lucu, si akarbus. Apa yang lucunya? Ada yang kepikiran nggak? Efek sampingnya apa? Efek samping obatnya ini yang keluar di FR tahun 2021. FR 21. Efek sampingnya apa? Iya, flatulen, flatulen. Apa itu flatulen? Kentut. Kalau udah minum obat ini akan kentut terus, akunya Kak. Ya, kentut ya. Jadi kembung dengan cara dikeluarkan kembungnya itu dari kentut. Gitu. Ini keluar nih. Cara minumnya juga keluar. Cara minumnya gimana? Cara minum akarbus. Ini sangat em, mudah diingat dan pasti teman-teman tahu. Setelah, ya, cara minumnya setelah suapan pertama. Setelah suapan pertama. Suapan pertama makan. Gimana maksudnya? Pertama makan. Misal, aku makan nasi nih, makan nasi yang tadinya 10 sendok gitu ya. Makan nasi dulu 1 sendok, dulu makan nasi, kunyah-kunyah-kunyah, lalu minum obat akarbus. Setelah minum obat baru lanjut makan lagi sampai selesai. Nah, itu cara makannya. Cara minumnya. Ya, ini keluar juga di FR. Jadi langganan keluar di FR, si akarbus. Mulai dari efek samping sampai ke cara penggunaannya. Oke, kita masuk ke soal. Nggak banyak lagi nih. 3 soal terakhir, ayo kita mulai dari baca pertanyaan. Bagaimana cara minum dan alasan apa yang mendasari cara minum tersebut? Seorang pria berusia 87 tahun, udah tua banget ya, datang ke apotik untuk menebus resep. Pria tersebut meminta kepada farmasi untuk dijelaskan cara pakai obat yang ada di dalam resep. Salah satu obat dalam resep adalah akarbus. Bagaimana cara minum akarbus? A. Diminum sesaat sebelum makan. Salah, bukan sebelum makan ya. B. Diminum sesaat sebelum selesai makan. Sesaat sebelum selesai. Berarti ini juga salah. C. Diminum setelah makan. Ini juga salah. D. Diminum setelah suapan pertama. Ini benar nih. Tapi ada dua. E juga sama.
Alasannya yang mana? Yang D, alasannya agar obat bekerja maksimal sesuai mekanisme kerjanya. Atau teman-teman pilih yang E, diminum setelah suapan pertama agar bisa mengurangi efek samping flatulent. Oke, yang mana? Apakah flatulent disebabkan sama cara makannya, cara minum obatnya? Nah, jadi jawabannya adalah yang D, ya. D, diminum setelah suapan pertama supaya bekerja maksimal sesuai mekanisme kerja. Nah, bukan karena supaya nggak kentut gitu ya. Minumnya setelah suapan pertama nggak ada hubungannya. Oke, 14. Apakah antidiabetes yang dapat Anda rekomendasi? Ini soal FR 2021. Seorang pasien wanita hamil datang ke klinik dengan keluhan penurunan berat badan, meskipun nafsu makan mengalami peningkatan. Nah, jadi hamil, berat badannya turun, padahal dia lagi selera-seleranya makan. Selera tahu ya, lagi suka-sukanya makan gitu. Hasil pemeriksaan, gula darah puasa 180. Gula darah setelah 2 jam puasa, setelah 2 jam makan 210, dan dokter mendiagnosa pasien diabetes gestasional. Ini yang tipe 3 tadi. Pasien hamil 27 minggu, dan dokter hendak memberikan obat untuk DM-nya. Nah, obat apa yang aman untuk ibu hamil tersebut? Udah terjawab dan ini FR. Dan semoga keluar lagi di ujian kalian ya. Langsung pilih jawabannya E, insulin. Oke, ini dia tadi ya. Oke, anemia. Materi terakhir. Anemia. Anemia itu apa? Kekurangan darah. Apakah darahnya habis? Apakah darahnya kenapa ini? Kita coba cek. Anemia, klasifikasinya ada 3. Ya, ada mikrositik. Ingat aja, mikro kecil, normo normal, makro besar. Dia ada 3. Mikrositik, normositik, makrositik. Yang dibedakan dari si MCV-nya. Ya, nilai normal MCV itu berapa? 80 sampai 100. Ini nilai normalnya. Ya, kalau nggak, kalau di luar ini berarti nggak normal, gitu ya. Nah, kalau yang si mikro, mikro tadi kecil, ya udah pasti dia di bawah dari 80. Nah, ini kurang dari 80 mikro. Kalau normal, dia masih di rentang 80 sampai 100. Tapi dia anemia, gitu ya, makanya normal, normal gitu. Nah, kalau yang makro, makro besar berarti lebih dari 100. Penanganannya beda-beda. Kalau tadi yang kecil, yang lebih rendah dari 80, berarti kita obati dengan zat besi. Kalau nanti nggak ada di option zat besi, adanya ferrosulfat, ya sama aja. Nggak ada ferrosulfat, ada FeSO4, ya sama aja. Adanya Fe, sama aja. Ya. Jadi ya, mikrositik pakai zat besi. Ini semua sama. Ya. Jadi jangan nanti belajarnya mikrositik zat besi. Terus nanti di option nggak ada zat besi, adanya ferrosulfat. Loh, ini soalnya salah nih. Ini soalnya salah, nggak ada jawaban. Padahal ya sama aja ya, zat besi sama ferrosulfat ya. Itu. Kemudian efek samping untuk si feses hitam, oh bukan. Efek samping untuk zat besi itu keluar di FR tahun 2021. Bagaimana sih efek samping pasien yang mengkonsumsi zat besi? Langsung pilih jawabannya, feses menghitam, ya, hitam pupnya. Oke, ini keluar. Kalau yang normositik, normal-normal aja nih MCV-nya. Tapi kok dikatakan anemia, ada kemungkinan dia gagal ginjal, karena kalau gagal ginjal, biasanya dia anemia. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa pasien gagal ginjal anemia? Ayo, materi S1 nih. Materi farmasi yang dasar banget nih. Materi D3 nih. Ada yang tahu? Nah, bener. Apalagi nih namanya dot titik doang. Iya benar, karena kalau gagal ginjal, ginjalnya udah gagal, udah rusak gitu ya. Ginjal menghasilkan namanya eritropoetin ini. Eritropoetin fungsinya untuk merangsang sumsum tulang belakang menghasilkan sel darah merah. Nah, kalau gagal ginjalnya aja udah gagal menghasilkan eritropoetin, nah udah pasti sel darah merahnya juga tidak terbentuk gitu ya. Nah, jadi penanganannya kita berikan eritropoetin dari luar. Kita suntik tuh eritropoetin atau disingkat biasanya dengan EPO ya. Jadi kalau dapat soal tentang anemia, pasien didiagnosa anemia, ternyata didiagnosa juga gagal ginjal kronis ya. Jadi untuk mengatasi anemia pada pasien gagal ginjal, apa yang diberikan? Jawabannya EPO atau eritropoetin gitu ya. Bisa juga jadi ini kenapa normal-normal aja MCV-nya karena dia kecelakaan. Ya kalau pasien kecelakaan kan banyak mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darah, sel darah merah banyak tuh keluar semua sel darah merah, sel darah putih, trombosit keluar semuanya ya. Nah, itu normal. Kita berikan dengan cara transfusi darah untuk mengatasinya. Kalau makrositik, makrositik berarti lebih dari 100 MCV-nya nih. Kita berikan 2 obat, B12 dan B9. B12 nama lainnya cyanocobalamin, B9 nama lainnya asam folat. Oke, soal terakhir silakan. Yang benar dapat hadiah. Hadiahnya bisa diklaim nanti di akhir sesi. Hadiahnya apa, Coach? Hadiahnya dapat NIP. Oke, harus semua jawab ya dari 613 yang partisipan malam ini. Biar rame gitu. Ayo, soal terakhir nih. Habis ini tidur. Oke, oke. Semuanya sama. Semuanya sama. Apa masalah di soal ini? Terapi apa yang digunakan? Kenapa pasiennya lemas, pucat, bengkak, hasil labnya 7, HB-nya ya, kreatininnya 3,5. Dokter mendiagnosa ginjal kronis, gagal ginjal. Ya, gagal ginjal kronis.
selama 5 tahun dan dia anemia positif. Terapi apa yang diberikan? Langsung aja. Ini jawabannya EPO atau erythropoietin. Oke, udah habis soal kita malam ini. A, jawabannya ya. A. Oke, sepakat ya semua ya. Nah, ada pesan hari ini untuk teman-teman semua. Apa itu pesannya? Untuk kamu yang sedang membaca ini, ayo lebih semangat lagi. Ayo berjuang lebih keras lagi ya. Kamu nggak sendiri, ada Tuhan kok. Tuhan melihat jerih payah teman-teman semua. Udah mulai dari tahap SKD, nggak dua SKD, administrasi dulu, ngumpulin berkas, minta akreditasi sana sini. Kemudian lanjut SKD dengan banyaknya pesaing, memilihkan formasi di mana ya, di mana ya. Dan akhirnya kalian udah sampai ke tahap ini. Itu udah keren banget. Satu tahap lagi SKB-nya ya. Semoga dapat ranking 1. Oke, kita ketemu lagi besok. Oh, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup untuk malam ini?